Shalom. Renungan kita saat ini diberi judul Tuhan mengasihi orang berdosa. Pembacaan Alkitab saat ini terdapat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-5a sampai 6b. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua orang pasti berdosa. Siapapun dan apapun latar belakangnya tanpa terkecuali. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bisa dibaca dalam Mazmur 143 ayat yang kedua. Namun kita patut bersyukur saudara, karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat 13, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, saudara-saudara, dari ayat perenungan kita saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, atau kita tidak perlu berusaha supaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam kondisi apa adanya kita, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ia mengasihi kita apa adanya, dan karena kasih-Nya kita mendapatkan pengampunan kekal. Dan lewat kematian-Nya, Tuhan Yesus melepaskan kita. Ia menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita dengan darah-Nya yang mahal. Tertulis, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Arti kata melepaskan di sini adalah menyucikan. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa dengan jalan memberikan diri-Nya sendiri melalui cucuran darah-Nya. Bisa dibaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Saudara, Tuhan Yesus juga telah mengangkat kita keluar dari dosa kita. Wahyu 1 ayat 6 berkata, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Melalui karya kasih-Nya di atas kayu salib, kita tidak hanya dipulihkan, tapi status kita juga diubahkan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Bahkan bukan hanya sekedar hamba, kita pun diangkat menjadi anak-anak-Nya. Galatia 4 ayat 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Karena kita diberi kuasa dan diberi hak bukan hanya sekedar mengalami, tetapi juga menikmati berkat-berkat rohani. Bisa dibaca di dalam Efesus 1 ayat 3. Saudara, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Karena itu, hargailah pengorbanan Tuhan Yesus. Karena demi kita, demi saudara dan saya, orang yang berdosa, Dia rela meninggalkan kemuliaan-Nya, turun ke dalam dunia, mau mati dan mau disalibkan, dan bangkit supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengaruniakan identitas yang baru dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami, orang berdosa ini. Engkau mau turun dari surga, Engkau mau menjadi pribadi yang rela untuk mati, disalibkan. Tetapi Engkau memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kami. Dan kami pun menjadi pribadi yang bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kemenangan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima pengorbanan dan kami terima pengampunan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.